Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sita Isa dengan NIM 2102 dari Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Di video ini saya akan menjelaskan pemikiran Tuko Rostow mengenai teori pertumbuhan linier. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Pembangunan dengan dosen pengampu Bunga Cynthia Utami, SIP, MI. Yang pertama, saya akan menjelaskan pemikiran Tuko Rostow mengenai pembangunan. Walt Whitman Rostow atau lebih dikenal dengan Rostow adalah seorang pemikir ekonomi yang dikenal melalui ide-idenya. Awalnya, teori Rostow diterbitkan dalam Journal of Economics Maret 1956, kemudian berkembang dalam bukunya Phases of Economic Growth 1960. Menurut klasifikasi Todaro, teori Rostow tergolong model tahapan linier, dan teori Rostow mempengaruhi pandangan dan persepsi para ekonomi tentang strategi pembangunan yang akan dilaksanakan dalam Journal of Economics. Rostow mengkonseptualisasikan proses pembangunan ke dalam 5 utama, di mana setiap negara di dunia dapat dikelompokkan ke dalam salah satu dari 5 tahap yang dijelaskannya. Kelima tahap tersebut adalah tahap masyarakat tradisional, tahap prasyarat tinggal landas, tahap dewasa, dan tahap konsumsi tinggi. Kelima tahapan tersebut dibedakan berdasarkan ciri-ciri perubahan kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang terjadi. Fase pertumbuhan linier ekonomi Rostow bisa dikatakan panggung tradisional, yaitu masyarakat dengan struktur perkembangan dalam fungsi produksi yang terbatas. Dalam pengertian ini, masyarakat masih menggunakan cara-cara produksi yang relatif sederhana dan cara hidup masyarakat masih dipengaruhi oleh nilai-nilai irasional. Namun, kebiasaan tersebut masih berlangsung sampai sekarang hingga beberapa generasi. Mereka yang memiliki tanah yang luas secara otomatis berstatus tuan tanah, dan mereka yang tidak memiliki tanah dan uang yang cukup untuk menyewa rumah hanya bisa menjadi buruh tani. Pada tahap ini akan muncul beberapa sektor ekonomi baru untuk menggantikan yang lama. Misalnya, fase lepas landas Inggris yang awalnya dipelopori oleh industri tekstil secara bertahap digantikan oleh industri besi, batu bara, dan seperti fase lepas landas awal di Amerika Serikat, industri perkeretaapian yang semula secara bertahap digantikan oleh industri baja dan alat-alat berat yang terbuat dari baja. Kecerdasan dan keterampilan pekerja meningkat. Sektor industri memegang peranan yang sangat penting, sedangkan peran sektor pertanian semakin menurun. Wirausahawan yang cerdas, beretika, dan masyarakat manajer yang sopan. Orang-orang mulai berpikir bahwa kesejahteraan bukanlah masalah individu dan hanya dapat diselesaikan dengan mengkonsumsi sebanyak mungkin barang individu. Dalam konteks yang lebih luas, kesejahteraan masyarakat untuk memperluas kekuasaan dan pengaruh negara ke luar negeri, dan memiliki kecenderungan untuk menjajah negara lain, meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat dari konsumsi kebutuhan pokok sederhana seperti pangan, sandang, dan papan menjadi konsumsi barang tahan lama dan barang mewah. Yang kedua, saya akan membahas kritikan terhadap Rostow. Tahap pertumbuhan ekonomi Rostow tersebut merupakan literatur ekonomi yang paling luas beredar dan mendapatkan komentar pada tahun ke-8 terakhir ini. Ada ahli ekonomi merupakan salah satu dari mereka yang meragukan keautentikan pembagian sejarah ekonomi ke dalam 5 tahap pertumbuhan seperti dikemukakan Rostow. Apakah tahap-tahap ini tidak terelakkan seperti kelahiran dan kematian, atau apakah tahap tersebut seperti serentetan urutan masa, kanak-kanak, remaja, dewasa, dan usia tua? Dapatkah orang mengatakan dengan tepat bahwa suatu tahapan telah selesai dan tahap yang lain telah mulai mempertahankan kekuatan pembangunan yang sebenarnya bersifat kompleks dan terlalu menggeneralisasikan urut-urutan tahap-tahapan tersebut secara beralasan? Proses yang bersifat sistematis pada teori pertumbuhan Rostow ditemukan beberapa kritik mengenai tahapan-tahapan tersebut, yaitu pertama, ada tahapan masyarakat tradisional. Tidak semua negara harus melewati tahapan ini, karena negara seperti Amerika, Kanada, Australia tidak melalui tahapan dari masyarakat tradisional. Negara tersebut merupakan negara prakondisi atau prasyarat tinggal landas yang diwarisi oleh Inggris, sehingga mereka tidak melalui tahapan masyarakat tradisional.
Yang kedua, terdapatnya kesemuan dari batas-batas prasyarat tinggal landas ke tinggal landas tersebut, yaitu seperti pada masa tinggal landas masih banyak pengembangan pertanian untuk memupuk modal, sehingga tidak adanya batas-batas antara prasyarat tinggal landas dengan yang lainnya. Tahapan antara tahapan ini terlihat tumpang tindih karena tidak terlihat batas-batas atau waktu dari tahapan tersebut. Tahap tinggal landas menurut Rostow diibaratkan dengan tahapan yang penting. Namun, tahapan tinggal landas juga merupakan tahapan yang kritis. Pada tahapan diperlukan investasi sebesar 5-10%. Untuk menyokong pendapatan nasional, hal ini menandakan terbukanya kealiran dana asing. Karena aliran dana asing ini dapat membuat ketergantungan terhadap negara tersebut, karena Rostow membayangkan bahwa tahapan-tahapan ini berangsur mulus. Beliau tidak memperhatikan faktor lain seperti krisis global yang dapat mempengaruhi negara-negara penerimaan aliran dana asing tersebut. Kemudian, jadwal tinggal landas yang tidak pasti pada contoh kasus di India yang ditargetkan tinggal landas pada tahun 1932, namun baru diterbitkan pada tahun 1952. Sedangkan Rostow menargetkan untuk tinggal landas memerlukan waktu 2 dasawarsa. Menurut Rostow, adanya pihak ketiga negara lain pada tahap prakondisi lepas landaskan membantu negara tersebut untuk lebih berkembang. Namun, ada persepsi berbeda dari sebagian orang yang mengatakan bahwa negara lain menjadi penghambat kemajuan sebuah pembangunan. Contohnya seperti prinsip-prinsip yang disepakati dalam rangkaian KTT lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh PBB dari tahun 1992, 2002 hingga 2012, seperti Protokol Kyoto tentang penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dilaksanakan setengah hati oleh negara-negara maju dan sebagian negara berkembang. Beberapa negara anggota PBB malah tidak menjadi pihak seperti Andorra, Kanada, Sudan Selatan, dan Amerika Serikat. Beberapa negara enggan memenuhi target yang telah ditetapkan dalam protokol tersebut. Hal tersebut dapat dipahami karena penurunan emisi GRK akan berpengaruh pada kinerja ekonomi sebab penurunan emisi berkaitan erat dengan aktivitas industri. Semakin sedikit emisi, maka semakin kecil aktivitas industri. Kecilan aktivitas industri akan mengurangi output industri dan berdampak pada kinerja ekonomi. Jadi bisa dimaklumi bahwa beberapa negara maju sebagai powerhouse ekonomi seperti negara-negara G7 yang dibebani target yang tinggi untuk penurunan emisi dengan negara emerging forces seperti negara BRICS, Brazil, Rusia, India, Indonesia, dan Cina yang diberi target penurunan emisi yang relatif lebih rendah. Dalam tataran nasional, berdasarkan hasil diskusi terbatas dengan pemangku kepentingan dan pengumpulan data di beberapa daerah di Indonesia, pada tataran operasional masih terdapat beberapa perbedaan pandangan mengenai joint ekonomi. Pemangku kepentingan terpecah antara pemangku kepentingan ekonomi seperti industri, perdagangan, infrastruktur, perkembangan, dan berbagai sektor ekonomi lain, dan pemangku kepentingan hijau lingkungan hidup, kehutanan, masyarakat adat dan madani, LSM, lingkungan, dan lain-lain. Kesepakatan akan seberapa jauh aktivitas ekonomi termasuk industri, perdagangan, dan sektor lain satu pihak dan aktivitas pelestarian lingkungan di pihak lain harus dimajukan belum bisa digariskan dengan tegas. Bahkan beberapa pihak menyatakan bahwa konsep ekologis sering dipakai pihak pesaing. Dalam hal pertumbuhan ekonomi sebagai indikator pembangunan, seharusnya Rostow juga mengikutsertakan aspek lainnya selain pertumbuhan ekonomi. Perlunya infrastruktur lainnya seperti sumber daya manusia yang unggul atau pendidikan, jalan-jalan, jalur kereta api, jaringan-jaringan komunikasi, serta iklim yang sehat guna kelancaran pembangunan. Baik itu iklim sosial, iklim berpolitik, dan stabilitas keamanan masyarakat. Aspek humanistis juga harus diperhatikan di sini, supaya masyarakat tidak hanya digunakan sebagai alat penyokong pembangunan, karena sumber daya manusia yang unggul berpengaruh besar terhadap pembangunan. Disinilah peran institusi sosial akan sangat signifikan perannya. Yang ketiga yaitu saya akan membahas tentang perbedaan penting antara teori tahapan pertumbuhan pembangunan
Teori tahapan pertumbuhan pembangunan yaitu teori modernisasi terutama menekankan pada faktor manusia dan nilai-nilai budaya sebagai pokok persoalan dalam pembangunan. Berbeda dengan kelompok teori modernisasi, kelompok teori ketergantungan merupakan reaksi terhadap teori modernisasi yang dianggap tidak mencukupi bahkan dianggapnya menyesatkan. Sekian penjelasan dari saya Siti Aisyah dengan NIM 2102 125692. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.